Jakarta langkah berani diambil Presiden Tanzania John Magufuli terkait perjanjian utang dari China. John Magufuli telah membatalkan pinjaman dari China senilai 10 miliar dolar dolar Amerika Serikat atau sekitar 155 triliun, kurs 15.500 yang ditandatangani oleh pendahulunya Jakaya Kikwete. Pinjaman yang rencananya akan digunakan untuk membangun pelabuhan di Sungai Mbegani di Bagamoyo itu dibatalkan karena syarat dan ketentuan yang kata Magufuli mengalahkan logika. Magufuli mengatakan bahwa persyaratan perjanjian pinjaman Cina hanya dapat diterima oleh seorang pria mabuk. Luar biasa. Menurut laporan media lokal diketahui Jakaya Kikwete telah menandatangani perjanjian dengan investor China untuk membangun pelabuhan dengan syarat bahwa mereka akan mendapatkan 30 tahun untuk menjamin pinjaman dan 99 tahun sewa tanpa gangguan. Allahu Akbar. Seperti dikutip dari International Business Times Jumat kemarin, permintaan mengejutkan lain yang dibuat oleh China dan diterima oleh pemerintahan Kikwete adalah bahwa pemerintah Tanzania sama sekali tidak boleh menimbulkan kekhawatiran apapun pada siapapun yang berinvestasi di pelabuhan selama periode itu. Dijuluki sebagai pinjaman pembunuh Cina, beberapa organisasi dan warga Afrika telah menuntut presiden saat itu untuk membatalkan perjanjian. Mereka telah memperingatkan bahwa langkah itu akan memiliki konsekuensi yang mengerikan. Sayangnya kekhawatiran mereka diabaikan dan kesepakatan itu ditandatangani. Namun setelah berkuasa, Presiden Magufuli memulai proses negosiasi ulang dan menekan para investor untuk menurunkan masa sewa menjadi 33 tahun. Bukannya 99 tahun yang ditandatangani oleh pemerintah sebelumnya. Pemerintahan Magufuli juga menjelaskan bahwa tidak akan ada pembebasan pajak atau utilitas untuk investor Cina. Mereka juga harus mendapatkan persetujuan pemerintah untuk memulai operasi baru di pelabuhan. Namun para investor tidak memenuhi tenggat waktu yang dikeluarkan oleh pemerintah Magufuli sehingga perjanjian itu dibatalkan. Begitu dong. Jadi harus punya perspektif keberpihakan kepada bangsa dan negara. Jangan karena hanya ingin masukkan duit kerja tiba-tiba negara digadaikan secara tidak langsung. Karena bagaimanapun yang kita inginkan adalah negara ini berdaulat. Jauh lebih baik kita hidup sederhana tetapi berdaulat ketimbang hanya sebagian atau segelintir orang hidup makmur karena menjadi komprador asing. Padahal perjanjian itu sama sekali tidak menempatkan kita sebagai tuan. Apalagi tuan rumah, tetapi justru sebagai budak di negeri sendiri. Itu yang kita harusnya mampu dan mau bernegosiasi seperti itu. Jadi Magufuli udah benar nih, luar biasa Magufuli ini ya. Dia tidak mau kalau Tanzania terjebak dalam jebakan utang, debt trap. Ya, karena syarat-syarat yang diminta itu kata dia hanya bisa dipenuhi oleh pria mabuk. Dan dia bukan pria mabuk. Ya memang kadang-kadang yang syarat-syarat tambahannya itu yang susahnya. Karena mungkin China menganggap diri mereka bukanlah orang yang menyenangkan ketika bekerja atau menguasai sebuah wilayah sehingga selalu membutuhkan ketenangan, membutuhkan proteksi dari pemerintahan. Termasuk Indonesia juga ya, dalam kasus kereta cepat misalnya KCIC, kereta cepat Indonesia-Cina. Pihak Cina sudah minta jaminan dari pemerintah, jaminan dari APBN. Jadi karena mereka merasa bahwa security mereka bisa terganggu nih kalau tidak ada jaminan. Nah, dengan jaminan mereka bisa menggarap atau mengambil proyek infrastruktur yang menguntungkan. Jadi tidak proyek itu saja. Berinvestasi di proyek A tapi jaminannya proyek B dan lain sebagainya. Dan sudah terlalu banyak ya yang namanya proyek Indonesia di Cina, Cina di Indonesia.